Saudi University Expo 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dipotongnya pita pada hari ini, maka Saudi University Expo 2025 resmi kami nyatakan dibuka. Tepuk tangan untuk kita semua. وأنتم تعرفون أن اللغة العربية هي مفتاح من مفاتيح فهم القرآن الكريم. Sesungguhnya ini semua dalam konteks pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2025. Semua hadirin, generasi, para pemuda, para pelajar, manfaatkanlah peluang yang baik ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi motivasi, karena anak itu butuh motivasi belajar tinggi. Dari siapa? Dari dirinya dan dari sekitarnya. Gak cukup seorang itu harus punya motivasi belajar dari dirinya sendiri. Dan cobalah daftar iseng-iseng berhadiah di universitas-universitas Saudi Arabia sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang gak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan keterima, maka pasti keterima. Kalau saya bilang kuliah di Saudi, semuanya jawab sambil mengapalkan tangan, bisa. Siap? Kuliah di Saudi? Mantap. Semangatnya ini terlihat. Saya menyebabkan ilmu dan alhamdulillah di sana pun kita bisa mendapatkan beasiswa seperti umroh dan haji gratis. Alhamdulillah kegiatan kita di Libya itu terjaga gitu. Pulang kuliah langsung restoran, pulang kuliah langsung apa lagi. Jadi insyaallah alhamdulillah dari TAF ini teman-teman sangat membantu teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang masih mencari kuliah, terutama ya teman-teman yang mengincar universitas di Saudi Arabia. Pertama dari Ustadz Hidanur Wahid, bisa menyampaikan materinya Ustadz. Karena kita di Madinah diajari satu ungkapan, la yunjizu al-ashghala illa al-masyghul. Hanya yang sibuk yang bisa melaksanakan banyak kegiatan. Kalau Anda tidak punya kesibukan, Anda tidak punya kegiatan yang bisa Anda kerjakan. Enggak cuma unggul di bidang agama tentunya, sains dan teknologinya juga nggak kalah. Jadi ketika teman-teman yang masih galau apakah mau ambil jurusan umum di Saudi, udah berangkat aja. Nanti tadi Ustadz Zaitun bilang bahwa kita akan dapat dua-duanya insya Allah. Agar lebih memberi motivasi orang belajar ke Saudi, saya ingin sampaikan bahwa berangkatlah ke Saudi Arabia. Di samping hal-hal yang positif sekarang yang lebih maju dari zaman kita ya untuk belajar, maka insya Allah karam mereka kedermawan itu tidak berkurang, dan itu tentu sangat membantu bagi kita yang belajar, apalagi yang nanti dengan keluarga belajar di sana. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Nurul Iman Suwansa, kita akan membahas peluang kuliah di Arab Saudi yang ternyata bukan hanya tersedia jurusan hadis, Quran, syariah atau lugha, tapi juga berbagai bidang umum seperti kedokteran, teknologi informasi, kesehatan hingga sains. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti datang ke Saudi atau apply tapi dapat peluangnya researcher. Justru jangan ditolak karena itu peluang juga yang sangat baik, selain menjadi tulab tapi bisa untuk mengakses fasilitas lain yang lebih besar. Afwan mau tanya Pak Ustadz terkait mengenai studi pasca sarjana di Saudi. Peluang kerja di Gulf countries, di negara-negara teluk tersebut, saya pernah dikontak beberapa kali oleh Hunter untuk mengisi beberapa pekerjaan di bidang sustainability atau keberlanjutan. Ada insya Allah peluang tersebut. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Nurul Iman Suwansa, SHUD MSc, dan moderator Ustadz Faikul Afkar. Siapkan alat komunikasinya. Nanti insya Allah akan kita taruh di sini barcode. Baru 122. Ayo yang masih di belakang silakan di-scan. Ayo mulai, silakan dimulai. Go. Persaingan sangat ketat.
biasa ini pertandingan. Foto dulu di depan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berjalannya acara Saudi University Expo 2025 ini. Acara ini merupakan modifikasi dari roadshow yang biasa kita lakukan ke pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan, dan kita menjadikan satu event terpusat yang ditujukan agar seluruh informasi bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat yang lebih luas. Jazakumullah ahsanal jaza atas partisipasi seluruh pihak yang memiliki peran, baik itu dari pihak sponsor, dari pihak narasumber, dari pihak mahasiswa perwakilan kampus, dan juga wabil khusus para peserta. Dan insya Allah doakan semoga acara ini bisa berlanjut dan dapat kita temui di tahun-tahun mendatang. Saya Muhammad Habibul Muiz, Ketua Pelaksana Saudi University Expo, mewakili seluruh panitia dan perwakilan kampus, dengan ini pamit undur diri. Jazakumullah ahsanal jaza, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه وكيف دنا الحديد إليه حد. Pembukaan simbolis Saudi University Expo 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dipotongnya pita pada hari ini, maka Saudi University Expo 2025 resmi kami nyatakan dibuka. Tepuk tangan untuk kita semua. وأنتم تعرفون أن اللغة العربية هي مفتاح من مفاتيح فهم القرآن الكريم. Sesungguhnya ini semua dalam konteks pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2025. Semua hadirin, generasi dan para pemuda, para pelajar, manfaatkanlah peluang yang baik ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi motivasi, karena anak itu butuh motivasi belajar tinggi. Dari siapa? Dari dirinya dan dari sekitarnya. Gak cukup seorang itu harus punya motivasi belajar dari dirinya sendiri. Dan cobalah daftar iseng-iseng berhadiah di universitas-universitas Saudi Arabia sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang gak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan keterima, maka pasti keterima. Kalau saya bilang kuliah di Saudi, semuanya jawab sambil mengapalkan tangan, bisa. Siap? Kuliah di Saudi? Mantap. Semangatnya ini teriak. Masa ini menyebabkan ilmu, dan alhamdulillah di sana pun kita bisa mendapatkan full beasiswa seperti umroh dan haji gratis. Alhamdulillah kegiatan kita di Libya itu terjaga gitu. Pulang kuliah langsung setoran, pulang kuliah langsung apa lagi. Jadi insyaallah alhamdulillah dari TAF ini teman-teman sangat membantu teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang masih mencari kuliah, terutama ya teman-teman yang mengincar universitas di Saudi Arabia.
Yang pertama dari Ustadz Hidanur Wahid, bisa menyampaikan materinya Ustadz. Karena kita di Madinah diajari satu ungkapan, la yunjizu al ashghala illa al masyghul. Hanya yang sibuk yang bisa melaksanakan banyak kegiatan. Kalau Anda tidak punya kesibukan, Anda tidak punya kegiatan yang bisa Anda kerjakan. Nggak cuma unggul di bidang agama tentunya, sains dan teknologinya juga nggak kalah. Jadi ketika teman-teman yang masih galau apakah mau ambil jurusan umum di Saudi, udah berangkat aja. Nanti tadi Ustadz Zaitun bilang bahwa kita akan dapat dua-duanya insya Allah. Agar lebih memberi motivasi orang belajar ke Saudi. Oke teman-teman, sambil kita menunggu acara kita dimulai, oke teman-teman bisa mulai di absen, mungkin di kolom komentar dari mana aja nih asalnya. Mungkin ada yang sama di asalnya sama kayak Ana dari Cilacap. Oke, dari Surabaya, Ahlan, Jakarta Timur. Insya Allah Jakarta, ntar insya Allah kita ketemu sana ya. Offline di Jakarta ntar untuk Saudi Expo tahun ini. Ada Pekanbaru, Ahlan, Bogor, Depok hadir, Tegal juga ada. Abdul Syakur dari Pangkal Belitung, Ahlan Basahlan. Yogyakarta, Wonosobo, di Klaten, Insya Allah. Ramai Alhamdulillah sekarang ada sekitar 275 orang yang sudah hadir di webinar kali ini Insya Allah. Ada juga dari Citayam, Jogja hadir, Batam, Insya Allah. Kayaknya dari Aceh sampai Papua Insya Allah ada hadir semua ini Insya Allah. Ada Tuban juga, dari Malang, Maros, Balikpapan. Oke. Masya Allah dari Ponpes Ibu Jarir, Bang Kinang, dari Lombok, Ciawi hadir, Cianjur, Medan, Insya Allah. Gimana nih teman-teman udah pada makan kan ya untuk amunisi kesempatan malam kali ini? Yang belum makan bisa makan dulu lah biar pada nggak lapar lah. Kalau di sini kita masih sore di jam 5 kurang 10. Ada juga dari Ponpes Asyifa, ahlan wa sahlan bikum, Insya Allah. Ada dari Muhammad, Masnya ngapa kan? Ya ahlan wa sahlan dari Purwokerto. Dekat nih sama Romana insya Allah. Ada juga dari Mahat Tafidul Quran, Tarbiyah Sunnah hadir. Salam Ustaz dari Ponpes As-Sunnah Panciro Sulsel hadir. Oke, insya Allah kita akan mulai sedikit lagi.
Oke teman-teman, alhamdulillah tadi kita juga sudah absen teman-teman dari mana aja. Ada yang dari Maginang, ada dari Sulawesi, dari manapun alhamdulillah sudah hadir di acara berikut ini. Dan teman-teman bisa disampaikan ke teman-teman yang qadarullah masih belum bisa hadir, dikarenakan kuota Zoom ini, webinar ini terbatas. Jadi insya Allah bisa mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ja'far melalui rekaman Zoom nanti insya Allah. Oke. Oke, sebelumnya mari kita mulai acara ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan bertemu bersama walaupun lewat online pada kesempatan sore hari ini di waktu Saudi dan pada malam hari ini di waktu Indonesia pada webinar pre-event Saudi Expo tahun ini, Saudi Expo 2026 yang berjudul Banyak Jalur Menuju Kampus Madinah. Alhamdulillah sekarang kita juga sudah bersama Ustaz Ahmad Ja'far hafizahullah ta'ala. Halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Antum Ustaz? Nah, baik Ustaz Aska, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kalau Kamis gini antum ada jam kuliah nggak Ustaz? Atau masih kosong gitu? Oh, enggak ada. Saya kuliahnya sepekan sekali Ustaz. Oke. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama juga Ustaz Ahmad Ja'far. Dan sebelum kita mulai, ada suatu kutipan yang sangat indah dari bahasa Arab, yaitu man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang konsisten dan berpegang teguh dalam satu tujuan untuk menempuh tujuan itu, maka dia akan sampai tujuannya. Seperti halnya kita berada di webinar kali ini, itu sebagai ikhtiar kita untuk menuju kampus impian kita, itu kampus di Saudi. Oke, sebelum kita mulai, insya Allah kita akan menyapa dulu kepada teman-teman, ada yang dari Sulawesi tadi dan dari beberapa kota. Dan insya Allah kita akan membacakan rundown acara pada kesempatan sore kali ini. Yang pertama, ada sambutan dari Ketua Pelaksana Saudi Expo 2026 yaitu Al-Ustadz Habib Muiz Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ada penyampaian materi dari Ustadz Ahmad Ja'far Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ada sesi dokumentasi, lalu kemudian setelah itu ada sesi jawab pertanyaan. Dan insya Allah akan ke sesi penutup. Oke, insya Allah setelah kali ini kita akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari seseorang yang akan memberikan impact besar kepada pejuang beasiswa di Indonesia dan membantu kita mewujudkan impian kita, mimpi kita semua, yaitu menuju kampus di Saudi, yaitu Al-Ustadz Habib Muiz Hafizahullah Ta'ala selaku Ketua Pelaksana Saudi Expo tahun ini dan selaku mahasiswa UIM jurusan Al-Quran. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, baik. Ahlan teman-teman sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak hukum fillah Muhammad Habibul Muiz. Alhamdulillah tahun ini dipercaya untuk membersamai teman-teman sebagai ketua pelaksana. Langsung saja, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di forum yang insyaallah bermanfaat ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama kami dari segenap panitia Saudi University atau Saudi Education Expo 2026 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya sudah berkenan hadir menyempatkan waktu. Salam kenal juga kami haturkan. Saya mewakili segenap panitia Expo menyampaikan ahlan wa sahlan di seminar kali ini, yang mana seminar kali ini akan menjadi jembatan ya, Road to Saudi Education Expo 2026 yang insya Allah
kalau misalkan tidak ada kendala, insya Allah akan kita laksanakan di Jakarta kurang lebih antara bulan bulan Juli dan bulan Agustus, antara bulan itu. Nanti dipantau aja di Instagram kami. Nah, teman-teman, Tapi insya full Allah Mas, di kesempatan ini, insya Allah kami ingin membersamai kalian. Jadi hadirnya Saudi University Expo ini adalah bentuk kesyukuran kami, bentuk ekspresi dari kesyukuran kami atas nikmat yang tak terkira ya, atas studi di Arab Saudi ini. Maka dari itu, kami juga ingin nikmat yang kami dapatkan ini bisa kalian rasakan pula. Bisa semoga Saudi Education Expo ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara agar teman-teman bisa meraih impian untuk berkuliah di universitas-universitas yang ada di Saudi. Terakhir, pesan kami dari panitia, perbanyak doa dan juga mohon doa dan juga restu dari kedua orang tua. Ikhtiarkan untuk memperbaiki diri, belajar untuk terus upgrade skill dan kemampuan bahasa. Dan juga yang terakhir, jangan lupa tawakal kepada Allah, karena kita semua sedang berjalan di muka bumi Allah, yang mana kita berjalan untuk menuntut takdir kita masing-masing gitu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim. Jadi tidak tidak sehelai daun pun yang gugur kecuali itu adalah ketetapan Allah gitu. Jadi hal sedetail itu pun masuk dalam kriteria takdir Allah. Jadi apalagi kita gitu. Kita rencana bahwa takdir Allah yang terbaik, maka tugas kita adalah mempersiapkan untuk menyambut takdir tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih atas layar dan kesempatannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Habibul Muiz atas sambutannya pada acara webinar pre-event Saudi Expo kali ini. Dan sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, perlu teman-teman diketahui bahwasanya webinar kali ini adalah pre-event Saudi Expo yang akan diadakan pada bulan Juli nanti 2026 dan menjadi langkah awal kita untuk menuju ke kampus Saudi impian kita insyaallah ta'ala. Dan sebelum kita beranjak ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah penyampaian materi dari Ustaz Ahmad Jafar ta'ala. Sebelumnya kita akan bacakan biografi singkat beliau. Alhamdulillah sekarang kita bersama Ustaz Ahmad Jafar ta'ala. Beliau lahir pada 17 Juni 1996 di Pasuruan. Dan beliau pernah melanjutkan studi di SMPN 7 Pasuruan pada tahun 2008 sampai 2011. Kemudian SMKN 1 Pasuruan juga tahun 2011 sampai 2014. Lalu beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo untuk jenjang S1 dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada beliau untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah di jurusan hadis pada S1. Lalu kemudian beliau melanjutkan Diplom Ali di Universitas Islam Madinah setara S2 PBA pada tahun 2024 sampai 2025. Alhamdulillah sekarang beliau menjadi mahasiswa magister di S2 Universitas Islam Madinah. Dan beliau juga pernah menjabat menjadi Wakil Ketua PPMI Madinah di tahun 2022 sampai 2023. Lalu beliau juga menjadi aktif sukarelawan fasilitator Imadah Qabul Tasjil bagian akreditasi untuk Mahid pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian menjadi Mudir Am Ponpes Madinah Madinatul Iman di Riau, kemudian Ketua Pembina Yayasan Bina Penyalai Madani, kemudian founder penerbit Dar Al-Furqan, sekaligus penulis buku bestseller Perjalananku ke Mesir hingga ke Madinah. Dan beliau juga aktif mengajar di Ma'had Ta'lim Lughah di Universitas Islam Madinah pada saat ini. Oke. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja memberikan waktu dan layar kepada beliau. Hafidhahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura.
Udah kelihatan Ustaz? Belum Ustaz Diana. Untuk yang pertama tuh yang ini Ustaz, yang PDF. Banyak jalur menuju Madinah ya. Nah, udah Iya, Ustaz. iya. Udah itu ya? Oke. Udah Ustaz. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini di waktu Arab Saudi kita bisa dipertemukan oleh Allah melalui Zoom meeting dan waktu malam hari ya di Indonesia, baik itu di Indonesia Barat, Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Jazakumullah khair kepada panitia Saudi Expo ya, Ustadz Muiz selaku ketua, Ustadz Aska Afif termasuk ya selaku moderator dan panitia yang terlibat dalam acara ini yang tentunya nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Jazakumullahu khairah. Insya Allah ya kita akan bahas ya tentang sesuatu yang mungkin jarang dibahas ya. Kalau yang sudah sering itu ya jalur yang biasa yaitu beasiswa minha khorijiyah ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mencoba untuk mendaftar berkali-kali, tapi qadarullah ya belum Allah takdirkan sampai saat ini. Nah, mungkin ini ada jalur alternatif bagi teman-teman ya, walaupun tentunya ini tidak full beasiswa ya, tapi bisa menjadi opsi lah jika memang Allah mudahkan rizkinya, terutama jika memang orang tuanya support atau memang ada sponsor yang memberikan dukungan ya. Tapi insya Allah kita akan mulai. Ya, kita kasih judul di sini apa? Pintu rahasia menuju Madinah, dan kita fokuskan ya hanya ada di Madinah. Walaupun sebenarnya bisa sih untuk masuk kampus Saudi yang lain ya, tapi kita kerucutkan dulu biar tidak melebar, yaitu di kampus Madinah, yaitu membongkar jalur alternatif kuliah di kota Madinah ya, kota Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di kota Madinah ini ada 3 pilar ya, pusat keilmuan dalam artian yang berjenis kampus ya, yang banyak mahasiswa Indonesianya, yaitu yang pertama tentunya Universitas Islam Madinah, kemudian yang kedua ada Universitas Thaibah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah keren yaitu kuliah Masjid Nabawi ya. Adapun kampus-kampus yang lain sebenarnya ada ya, akan tapi itu tidak di bawah naungan pemerintah secara langsung, yaitu swasta ya, bisa dikatakan swasta. Tapi ya, nah yang sering dibahas yaitu jalur utama, yaitu jalur minha khorijiyah. Ini sudah kita singgung di awal tadi, yaitu beasiswa mahasiswa asing. Ini yang full beasiswa ya, dapat mukafa'ah bulanan, tiket pesawat, PP, asrama ya, dan ini sangat populer sekali melalui sosialisasi dari teman-teman PPMI ataupun baik itu PPMI cabang ataupun PPMI Arab Saudi. Tentunya ada kekurangan dan kelebihan ya. Kelebihannya itu tadi jelas ya, full beasiswa sehingga kita tidak memikirkan lagi bagaimana kehidupan kita dan yang lainnya. Tapi kekurangannya adalah bisa dilihat di sini, persaingan ketat ya. Perlu antum ketahui yang daftar di Universitas Islam Madinah itu menurut data dari kantor ya Imada Qabul wa Tasjil dari Indonesia saja ya, itu angkanya mencapai 10.000 ya, kurang lebih 10.000, dan perlu diketahui kuotanya sangat sedikit ya. Misalnya dari 10.000 itu kalau keterima 3.000, nah itu kan mesti banyak ya. Tapi kan kenyataannya kan tidak ya. Kenyataannya yang diterima tidak mencapai angka 200 ya. Biasanya di angka 150 sampai 180 ya. Seperti tahun lalu ya, itu hanya 172. Itu pun sudah dibagi keberangkatannya, ada yang masih online ya.
Nah, kuota sangat sedikit dibanding jumlah pendaftar. Nah, adapun minha khorijiyah ini hanya khusus Universitas Islam Madinah dan Universitas Thaibah. Dan itu melalui jalur studi in Saudi yang insya Allah sebentar lagi akan buka ya. Jadi teman-teman bisa bersiap-siap untuk ikut mendaftar. Adapun kuliah Masjid Nabawi ya ini tidak ada jalur minha khorijiyah. Ya, itu nanti pakai jalur yang kedua, yaitu jalur alternatif yang akan kita bahas yang lebih mendetail. Nah, kita tidak akan membahas ini karena ini sudah banyak diketahui ya. Sudah sering disampaikan dan mungkin bakal akan disampaikan juga di event-event apalagi menjelang pembukaan studi in Saudi ini ya, biasanya PPMI berlomba-lomba ya memberikan edukasi kepada calon-calon mahasiswa dari berbagai macam tempat atau berbagai macam pondok ya untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, tapi pembahasan kita kali ini tidak fokus di sini ya. Karena ini itu tadi pembahasan yang sudah sering dibahas. Nah, ini tapi saya akan sepil sedikit aja, maksudnya nggak lama-lama ya. Nah, ini tentang ini di UIM ya, ini syarat-syarat diterima ya, harus punya ijazah ya, kemudian ada waktu batasannya yaitu 5 tahun ya, kemudian tidak boleh lebih dari 25 ya, ini semua ada di dalil qabul namanya, yaitu panduan penerimaan mahasiswa baru ya. Kemudian ini bisa dilihat ya tentang bagaimana nilai TOEFL bagi yang mau mengambil jurusan umum ya. Ini coba dibaca baik-baik ya, coba direnungi, siapa tahu pendaftaran sebelumnya gagal karena memang secara syarat kita belum memenuhi ya. Lalu kemudian di sini ada keuntungan ya bagi orang-orang yang mendapatkan minah khorijiyah ya, seperti mukafa'ah sebagaimana sudah kita singgung tadi ya, dan yang lain-lain ya, seperti tiket. Adapun yang akan didapatkan ketika sudah sampai di sini ada asramanya, ada bus yang mengantarkan ke Masjid Nabawi setiap hari ya, di sore hari, dan yang lain sebagainya. Ini ya terkait dengan minha khorijiyah. Nah, adapun sudah disampaikan di sini bahwasanya minha khorijiyah ini hanya satu pintu ya, melalui studi in Saudi, walaupun kalau Universitas Islam Madinah secara khusus itu nanti akan memiliki akun sendiri ya, akun pendaftaran sendiri yaitu Minhati. Karena memang Universitas Islam Madinah itu sebenarnya mau berdiri sendiri, dalam artian nggak ikut gabung ke studi in Saudi ya. Itu disampaikan ketika kita ada pertemuan di kantor. Kita sebenarnya Universitas Islam Madinah itu nggak butuh lagi studi in Saudi karena kita sudah punya sistem matang yaitu Minhati. Akan tapi peraturan pemerintah dari Kementerian Pendidikan yang ada di Arab Saudi, Wizaratul Ta'lim, itu memberikan aturan baku ya, bahwa saya semua kampus negeri ya ataupun swasta dan mau ikut mempromosikan kampusnya harus berada di bawah payung studi in Saudi. Tidak boleh tidak. Ya, karena itu aturan pemerintah, maka mau tidak mau ya UIM harus mengikuti. Akan tetapi karena studi in Saudi ke depan ini ya akan lebih cepat penerimaannya. Ya, ini sudah dibahas ya. Makanya kemarin sempat keluar ya, walaupun sekarang dicabut lagi pengumuman itu. Ada timeline khusus gitu ya. Qabul mabda'inya tanggal sekian, kemudian nanti qabul nihainya tanggal sekian. Itu memang ke depannya akan seperti itu. Nah, UIM, Universitas Islam Madinah sendiri itu belum bisa mengikuti yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena jika dipaksakan Universitas Islam Madinah itu mengikuti sistem cepat dalam penerimaan, itu akan mendolimi banyak pendaftar. Ya. Waktu lama saja sudah banyak pendaftar yang berkasnya tidak dikoreksi. Tidak sempat dikoreksi. Ya, apalagi hanya ada dalam kurun waktu hitungan bulan gitu. Ya, itu yang disampaikan oleh pembesar-pembesar yang ada di kantor Imada Qabul wa Tasjil. Maka
perwakilan dari mereka akhirnya terbang ke Riyadh menyampaikan keluhan ini kepada pihak kementerian. Kami mau gabung, yaitu UIM, kami mau gabung, asalkan syaratnya kasih kami keistimewaan. Dalam artian apa? Kami nggak bisa mengikuti alur studi Saudi yang akan datang. Ya, jadi teman-teman, ini kabar gembira bagi teman-teman, yaitu alur studi Saudi itu nanti penerimaannya akan cepat. Jadi insya Allah tidak sampai 1 tahun. Ya, ini kabar yang sudah saya dapatkan ya, sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya. Dan insya Allah akan diterapkan pada pendaftaran 2026 ini. Ya, tapi untuk penerapannya wallahu alam ya. Tapi makanya kemarin saya sempat bergurau ya, sama ada yang nanya, kok sekarang ada timeline-nya Ustaz? Iya, karena sudah belajar dari SNBP, saya bilang gitu. Ya, artinya Saudi akan terus memperbaiki kualitas penerimaan. Nah, ala kulli hal akhirnya pihak perwakilan UIM terbang ke Riyadh, diskusi, akhirnya UIM dikasih keistimewaan, yaitu apa? Boleh artinya apa? Boleh menunda penerimaan, artinya ditangguhkan penerimaan itu, ya. Makanya UIM itu masih pakai minhati, ya, sehingga teman-teman, soalnya kalau studi Saudi itu kan kalau udah setahun pasti, kalau misalnya nggak diterima pasti akan otomatis nanti itu statusnya pasti mulu kok, ya. Itu karena sudah sistem, ya, itu karena sudah sistem. Nanti insya Allah di terakhir akan kita bahas ya, ada slide-nya nanti, ya. Jadi kita akan jelaskan alurnya biar teman-teman paham gitu ya. Nah, kenapa kok UIM kok tetap pakai minhati? Nah, itu tadi alasannya. Karena UIM tidak bisa menerima dengan penerimaan yang sistemnya cepat. Ya, karena UIM itu pengen teliti, ya, apalagi ke depan ini kan akan semakin teliti dalam penerimaan dari sisi nilainya, dari sisi hafalan Qur'annya, itu semua ada penilaiannya. Ya, sebagaimana sudah pernah kita singgung pada webinar sebelumnya tentang tazkiyah qabul ya, kita sempat spill walaupun sedikit ya, tidak lengkap. Tapi ala kulli hal, jadi akhirnya diberikan hak istimewa untuk Universitas Islam Madinah. Namun mereka memberikan syarat, yaitu pihak kementerian, bagi teman-teman, dan ini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman, Ustadz saya statusnya masih tahta dirosah, sedangkan studi Saudi insya Allah tidak akan lama lagi akan buka, ya, bisa jadi 2 pekan lagi, bisa jadi 1 bulan lagi akan buka. Apakah jika status saya masih status tahta dirosah dan di SIS tahun lalu, ya, itu mulgho, apakah saya daftar lagi? Iya, daftar lagi. Nah, itu resmi arahan dari Kementerian Pendidikan, ya. Jadi Kementerian Pendidikan memberikan arahan wajib setiap tahun mendaftar studi Saudi, ya. Itu disampaikan oleh perwakilan UIM. Nah, makanya teman-teman jangan kemudian, apalagi nanti Ustaz status saya sudah berubah jadi murosa, ya, insya Allah sebentar lagi ada perubahan status ya, teman-teman stay tune aja ya, ditunggu aja, insya Allah tidak akan lama lagi ya. Walaupun ya saya nggak bisa ngasih bocoran ya harinya hari apa, tanggalnya apa ya, itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi insya Allah ya, kalau bahasa orang Saudi itu koriban ya, koriban. Nah, disyaratkan itu ya, nggak apa-apa kamu tangguhkan ya, dalam artian tidak bisa cepat nerima, yaitu tetap setahun, itu setahun sekali lah istilahnya, masih ada waktu 1 tahun dalam penerimaan. Tapi yang daftar di kampusmu, kampus Madinah, itu tetap harus daftar studi Saudi gitu ya. Ini tapi khusus UIM ya, ini khusus UIM. Adapun Thaibah insya Allah mungkin bisa mengikuti arahan studi Saudi, yaitu penerimaan cepat gitu ya. Karena memang secara mahasiswa internasional Thaibah tidak banyak ya seperti UIM. Kalau UIM kan mahasiswa internasionalnya hampir 80% dari 19.000 ya. Dari 19.000 itu ada 80% mahasiswa internasional, kan banyak banget tuh. Ya. Sedangkan itu semua dipusatkan di studi Saudi, apa nggak puyeng coba ya, pihak kantor coba. Ya intinya ala kulli hal begitulah. Ya Ustaz kenapa kok penerimaannya lama? Ya itu tadi ya, karena pertimbangannya banyak dan pendaftar juga banyak.
Taib, ya ini mustanadatnya, ya ini antum bisa screenshot ya. Walaupun sudah ada, mungkin sebagian teman-teman menerjemahkan ya syarat-syarat ini ya, tapi tidak ada salahnya antum biar dapat yang asli. Ini aslinya gitu ya. Tapi kalau yang dibuat sama teman-teman PPMI Arab Saudi, ya itu biasanya terjemahan, ya terjemahan dari memang dari yang asli ini. Ya, tapi ketika antum sudah tahu yang asli ini kan bisa baca sendiri nih. Ya, oh ternyata memang benar harus pakai ini gitu ya. Nah, ini yang ada poin penting yang mungkin antum perhatikan ya, ini masalah foto ya. Masalah foto itu termasuk pertimbangan utama ya dalam pemeriksaan berkas ya. Karena orang Saudi itu kan pengennya dalam pemeriksaan berkas itu cepet ya. Itu kadang dilihat itu dari yang jelas-jelas. Makanya kalau ada foto yang nggak jelas, burem, itu langsung otomatis dibalik. Dalam artian apa? Dilewati. Ya, maka ini perhatikan betul. Jangan sampai antum dalam urusan foto ini pelit. Artinya fotonya itu pakai kamera yang nggak bagus gitu ya. Apalagi sekarang udah zaman modern ya. Insya Allah iPhone ataupun ya kamera-kamera yang bagus itu banyak ya. Nah, itu walaupun biayanya mahal, gak apa-apa sudah. Ya, atau minta tolong temen lah yang HP-nya bagus, misalnya kita nggak punya HP yang bagus. Nah, itu sebagai ini ya, sebagai catatan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas tentang intinya. Nah, bercita-cita kuliah di Madinah namun gagal terus. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi bagi sebagian teman-teman ya, bagi sebagian teman-teman. Ataupun ya banyak teman-teman yang di sini yang mungkin ya menunggu-nunggu ya. Nah, yaitu apa? Ada selain minha khorijiyah ya ikhwan, ya para peserta sekalian, baik calon mahasiswa ataupun wali calon mahasiswa yaitu orang tua. Di Arab Saudi itu ada yang namanya minha dakhiliyah. Yaitu beasiswa dalam negeri. Ya. Nah, jalur ini yang akan kita bahas. Jalur ini memiliki kekurangan ya dan juga kelebihan sebagaimana minha khorijiyah tadi. Ada kekurangan, ada kelebihan. Karena setiap jalur pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, jalur ini di antara kekurangannya ya nanti akan kita bahas. Nah, di antara kelebihannya peluang diterimanya itu besar. Ya, bahkan ya ini kemarin kejadian nyata di persaingan S2 ini. Ini di S2 Universitas Islam Madinah. Ada yang pakai minha khorijiyah ya. Ini yang alumni UIM ya, bukan yang daftar pakai minhati. Itu nilainya sekitar pokoknya 87 ya nilainya. Itu tidak diterima di S2. Ada orang yang pakai jalur minha dakhiliyah nilainya 86 diterima. Karena memang jalur minha dakhiliyah ini ya ajaib ya. Ya karena memang ada sebagian kuliah itu yang berbayar, sebagian fakultas ya berbayar, ada yang gratis. Nanti insya Allah akan coba saya kasih slide-nya jurusan-jurusan apa yang berbayar, jurusan-jurusan apa yang gratis. Ini untuk S2 dan S3 ya. Adapun untuk S1 semuanya gratis. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman. Baik. Kita lanjutkan. Yaitu syarat utama membuka jalur minha dakhiliyah. Nah, ini dia. Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya kalau pengen masuk minha dakhiliyah, nggak minha khorijiyah. Ya, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah lama ya. Tapi bagi teman-teman yang baru lulus ya, baru pertama kali mendaftar atau baru sekali, tetap coba minha khorijiyah lah dulu ya, atau baru 3 kali ya, masih saya sarankan pakai minha khorijiyah dulu. Nah, adapun kalau sudah berkali-kali, sudah sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali ya, tapi gagal, nah ini bisa jadi opsi, ini menjadi pembuka, ini jalur rahasia gitu ya. Bagi teman-teman yang menggebu-gebu ya, karena sebagian teman-teman tuh Ustaz, saya tetap masih ada keinginan untuk belajar di Madinah ya, jalur apapun Ustaz saya jalani ya, saya ada tabungan, saya ada support dari orang tua, sebagian demikian ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan minha dakhiliyah itu, yaitu apa?
kepemilikan iqomah. Nah, ini dia. Nah, ini kekurangannya. Ya, ini kekurangannya. Tapi menurut saya, ini kan sekarang di Madinah sendiri, ini ada paket, banyak paket. Ya, ini sudah beberapa tahun ini, ya sudah mulai 2 tahunan inilah. Ya, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahunan ini, ada beberapa sekolah itu yang menyelenggarakan belajar di Madinah itu 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Itu biayanya tidak kecil loh. Itu biayanya itu dari 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta. Ya, berarti kan, dan itu yang mengikuti banyak. Berarti kan ada kemampuan. Dan itu pun terbatas waktunya, paling mentok 3 bulan. Nah, perlu antum ketahui, ya ketika uang itu misalnya, ya walaupun bagi yang mampu oke lah ya, tidak ada masalah, berkali-kali pun tidak ada masalah. Bagi yang mungkin dananya terbatas, uang seperti itu mending disimpan dulu. Ya, misalnya udah punya uang 30 juta, mending disimpan dulu, ya disimpan dulu, ya untuk itu tadi jaga-jaga ketika mina khorijiyah qadarullah belum tembus, ya disimpan aja dulu sambil mungkin ikhtiar ya melanjutkan kuliah di dalam negeri dulu ataupun melakukan aktivitas positif lainnya dulu gitu ya. Nah, karena ini diantara kekurangannya. Nah, untuk bisa membuat iqomah ya itu usia minimalnya itu 21 tahun. Ya. Artinya apa? Kebanyakan teman-teman sekarang lulus SMA itu biasanya 18 atau 19. Berarti kan nggak bisa langsung. Ya, berarti kan nggak bisa langsung bisa memiliki iqomah ini walaupun sudah punya uangnya. Nah, berarti kan harus nunggu rentan waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Itu kan kalau 1 tahun lagi berarti sudah lulus S1 gitu ya. Nah, makanya ini saya sarankan ya. Saya sarankan teman-teman, ketika misalnya sambil menunggu minha khorijiyah, qadarullah belum dapat, saya sarankan tetap kuliah dulu di dalam negeri, tidak ada masalah. Nah, nanti bisa mendaftar minha dakhiliyah di jenjang S2. Wah, ini keren ini. Ini mantap ini. Ya, alhamdulillah sekarang ya insya Allah beberapa waktu lagi ya ada beberapa ustadz ya yang mungkin secara nama ya sudah terkenal, sudah mulai melirik kesempatan ini. Dan kabar gembiranya lagi, ini tidak ada batas usia. Ya, ini tidak ada batas usia. Ya, kan luar biasa tuh. Ya, sebagaimana nanti akan saya kasih contoh tuh di akhir tuh. Orang yang menggunakan jalur ini. Nah, lalu kemudian di antara kekurangannya lagi, ini yang saya sampaikan kekurangan semua ya. Karena ya itu tadi merogoh kantong, tapi subhanallah ya kalau uang kita keluarkan bagi yang mampu ya, bagi yang punya ya, ataupun bagi yang belum punya tapi berusaha untuk mencari ya uang yang halal untuk belajar di jalan Allah ya, ini seperti kita membiayai orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, karena zaman sekarang itu kan jihadnya itu ya dengan ilmu ya, dengan ilmu. Nah, adapun kekurangan yang berikutnya yaitu kalau kita sudah punya iqomah ya, ada rusum. Rusum itu pajak ya, per bulan itu kita bayar 400 real. Ya sekitar ya hampir 2 jutaan lah. Ya, itu per bulan. Nah, kemudian kekurangan yang berikutnya, nah menanggung mandiri biaya harian seperti ya kamar kos ya, karena kita tidak ada asrama tuh kalau minha dakhiliyah tuh. Kemudian juga makan sehari-hari. Dan ini yang sudah dialami ya, dijalani oleh teman-teman yang sekarang kuliah di Ma'had Haram atau di kuliah Masjid Nabawi. Baik. Nah, ini secara pengumuman ya. Nah, ini qabul fi barnamij bakalurius ya, penerimaan di jenjang S1 minha dakhiliyah. Jadi pendaftarannya itu beda minha dakhiliyah dengan minha khorijiyah. Kalau minha khorijiyah itu lewat studi in Saudi. Nah, kalau minha dakhiliyah itu ada webnya tersendiri. Ya. Nah, ini contoh saya ambilkan dari tahun lalu. Nah, adapun penerimaannya, Ustadz, penerimaannya lebih jelas. Lebih jelas. Nah, kalau studi in Saudi kan masih itu tadi ya, belum terlalu jelas ya penerimaannya. Nah, ini lebih jelas, ada angka-angkanya. Seperti penerimaan ke S2 dan S3. Lihat.
Contoh, itu secara tanggal sudah ada ditentukan. Sudah ada timeline-nya ini. Ini timeline nih. Ini kapan bukanya, kemudian kapan tutupnya, kemudian kapan dapat murosahnya secara berkas, ya, kapan penerimaannya, ya. Ini tanpa tes tulis, hanya mengandalkan rapot saja. Ijazah, ya, transkrip nilai. Nah, ini kalau di jurusan seperti keagamaan, ya, itu hanya mengandalkan nilai, ya, ya, misalnya nilainya 95, ya. Wah, itu kan udah mantap Allah, Masya Allah tuh, dapat 50% tuh. Berarti sudah mengunci 47 poin. Ya. Nah, kemudian 50%-nya diambilkan dari ikhtibar kudrot. Ya, ini nanti tes IQ. Nah, nanti bisa tes IQ itu dilakukan di Universitas Thaibah. Ya, itu bayarnya 200 real. Alhamdulillah saya dulu sudah tes, ya, untuk syarat masuk ke S2 waktu itu. Nah, alhamdulillah sekarang masuk S2 udah nggak ada ini lagi, tapi masuk S1 masih ada. Adapun yang minat jurusan umum, ya, ini ada ujiannya. Kalau jurusan umum ada ujian tulisnya, ya, penilaian ijazah 30%, ikhtibar kudrot IQ-nya 30%, dan ujian tulisnya 40%, ya, penilaiannya, ya. Ini minhaj dakhiliyah. Jelas ya, timelinenya jelas sekali. Ya, kapan kemudian pengumumannya, ya, dan bagaimana pengurusan berkasnya. Dan alhamdulillah orang Saudi, orang Indonesia yang minhaj dakhiliyah ada nggak Ustaz yang S1? Nah, ada, ya. Karena memang orang tuanya tinggal di sini, ya. Jadi sekolahnya memang di sini. Alhamdulillah ikut minhaj dakhiliyah keterima. Lalu kemudian, nah ini masih di minhaj dakhiliyah. Ini di antara syarat-syaratnya, ya. Sebenarnya hampir sama syarat-syaratnya, ya, dengan yang khoriji, ya. Cuma penambahan harus ada iqamah dan ikhtibar kudrot tadi yang harus dilakukan. Itu daftar penambahan lah. Adapun yang lainnya itu hanya masalah teknis aja. Atau nanti ada, karena kalau kita punya iqamah itu kan kita harus punya pasti ada kafil. Kafil itu yang menanggung jawab kita. Nah, itu nanti harus ada surat dari kafil. Nah, itu kan gampang, ya, tinggal dibuatkan suratnya aja. Bahwasanya diizinkan untuk belajar. Nah, selain di UIM, ya, bisa S1-nya di Kuliah Masjid Nabawi, ya, dan ini sekarang yang dijalani oleh teman-teman kita hampir 100 orang lebih, ya, yang berada di Kuliah Masjid Nabawi dengan jalur ini, ya. Ya, Kuliah Masjid Nabawi. Ya, itu tidak ada batasan usia, ya. Tidak ada batasan usia. Hanya ada tes aja, ya. Nanti ada tes ketika mau masuk. Itu biasanya pembukaannya kalau Kuliah Masjid Nabawi 1 tahun 2 kali. Adapun di UIM itu hanya 1 tahun sekali. Ya. Begitu juga di Thaibah, ya, bisa juga, ya, untuk akhwat. Ini bisa jadi ada akhwat yang hadir juga. Taib. Nah, kalau tadi sudah kita bahas kekurangannya, nah sekarang kita bahas keistimewaannya, ya. Ya, itu tadi kan ada namanya kekurangan, ada kelebihan. Nah, atau keistimewaannya. Yang pertama, bebas memilih kampus, ya, bisa mendaftar ke ketiga kampus termasuk akses eksklusif ke Kuliah Masjid Nabawi. Ya. Kuliah resmi S1 Masjid Nabawi. Lalu kemudian peluang diterima lebih besar karena terhindar dari, yaitu apa? Bottlenecks, yaitu keramaian atau, ya, berdesak-desakan pendaftar internasional yang sudah saya katakan tadi, ya, dari Indonesia saja 10.000. Ya, karena yang mengambil kesempatan ini itu sangat sedikit sekali. Ya. Jadi peluang diterimanya besar sekali. Ya. Lebih dari 50% peluang diterimanya, asalkan itu tadi nilai kita bagus, kita ujian, asalkan itu tadi nilainya bagus, ujian kudrot kita bagus, ya, itu syaratnya tuh. Sebagaimana sudah saya lampirkan tadi, ya, syarat yang dari kampusnya itu. Lalu kemudian biaya kuliah S1 gratis. Nah, ini kuliahnya gratis, gak bayar, ya. Jadi yang bayar itu apa, Ustadz? Biaya hidup saja, ya. Nah,
sebagaimana sudah saya singgung tadi, sangat cocok dan strategis untuk mengejar jenjang S2 ataupun S3. Ya, karena ada S2, S3 itu ada yang gratis, ada yang berbayar, ya tergantung jurusannya. Nah, makanya ini teman-teman, Ustadz, banyak yang akhirnya minta saran kan, Ustadz saya udah usia 35, saya sudah mencoba berkali-kali dulu minat khorijiyah kok dulu nggak dapat. Ya, Ustadz, kalau antum punya tabungan atau mungkin ada sponsor, bisa dicoba minhaj dakhiliyah. Ya, bisa dicoba minhaj dakhiliyah untuk S2 di Universitas Islam Madinah ataupun di Universitas Thaibah. Adapun di kuliah Masjid Nabawi baru hanya S1 saja, belum ada S2. Taib. Ya. Nah, ini jalur mana yang tepat untuk Anda ya? Ini akses kampus ya, khorijiyah terbatas hanya UIM Thaibah kalau ini yang ada di Madinah. Persaingan sangat ketat, ya ini min khorijiyah ya perbandingannya. Ya gratis total ya kalau secara finansial. Nah, ini keuntungannya. Tiket, asrama, mukafa'ah. Adapun usia ya kalau minat khorijiyah ini kan umumnya S1. Adapun S2 ini kalau minat khorijiyah masih apa ya? Apalagi UIM ya. UIM itu masih agak berat ya menerima minat khorijiyah itu. Makanya teman-teman bahkan alumni UIM sendiri yang daftar minat khorijiyah yang melalui minhati melalui studi Saudi itu sampai sekarang dari 2022 itu belum ada yang diterima. Belum ada yang diterima. Ya. Maka solusinya yaitu tadi jalur minhaj dakhiliyah. Adapun di Thaibah sudah ada yang diterima. Makanya teman-teman para asatidzah atau teman-teman yang mau minhaj khorijiyah tapi yang jenjang S2 bisa coba daftarnya di Thaibah. Ya, tahun lalu sudah ada yang berangkat minhaj khorijiyah ya, S2 di Thaibah. Lalu kemudian jalur dakhili, bebas pilihan 3 kampus termasuk Masjid Nabawi, peluang jauh lebih besar. Nah, tapi itu tadi secara biaya mandiri. Ya. Iqomah, ada rusum bulanan, ya, kos, makan ya. Dan secara usia minimal 21 tahun, ya. Sangat cocok. Nah, ini makanya saran untuk S2 dan S3. Makanya teman-teman sekalian semangat ya. Ustadz, jalur S1 sudah tertutup bagi saya karena usia sudah lewat. Ingat, masih ada jalur S2 dan S3. Jangan putus asa. Nah, ini dia ya, timeline ini untuk S2 UIM ya. S2 dan S3 UIM. Ini yang berbayar ya. Ini minhaj dakhiliyah ya. Ini yang berbayar dan ada yang majani. Ya, ini ada yang majani berarti gratis. Ya, silakan manfaatkan jurusan yang gratis saja ya. Misalnya nggak kuat bayar, Ustaz, ya nggak apa-apa, ada yang gratis. Ya. Ini ada yang majani ya. Apa aja yang majani itu ada qadha, ini jurusan qiraat tuh S2 S3 gratis. Jurusan tafsir S3-nya gratis. Ulumul hadis nih, ya S2 S3 gratis. Terus jurusan apa lagi? I'lam, jurusan tarikh S2 S3 gratis. Manahij wa turuqut tadris ya. S3-nya gratis tentang kurikulum. Usul tarbiyah, S3-nya pendidikan agama Islam, S3-nya gratis. Ya banyak ya yang gratis ya. Ya, adapun yang lain itu yang angka-angkanya itu berarti berbayar ya. Itu angkanya real ya. Ya, itu ada tauji wal irsyad, diploma gratis ya, ada diploma ali juga. Ya. Nah, ini ada yang majani nih, ada yang ilmu-ilmu umum kebanyakan gratis ya. Bagi yang minat ya S2 S3 di ilmu umum ada fisika gratis, kimia S2 kimia gratis, matematika gratis. Ya. Ada ini robotik ya. Ada teknologi ya. Gratis semua. Ya, ini gratis semua. Ya, nah ini bisa di screenshot, bisa dijadikan pertimbangan ya. Karena kalau bayar lumayan ya. Bayar itu 1 semester ada yang 11.000, ada yang kalau diploma 8.000 ya. Kalau S3 kan 3 tahun ya. S3 itu 2 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Tip ya, ini untuk minat dakhiliyah ya, kuliah gratis sebagiannya ya. Dapat fasilitas apa saja ya, kursi dapat kursi kuota kursi, kemudian dapat bisa memakai fasilitas maktabah. Adapun minhaj khorijiyah ini banyak ya fasilitasnya yang bisa
manfaatkan. Nah, ini saya kasihkan contoh ya. Ini contoh orang yang sudah pakai minhaj dahiliyah dan sekarang sedang S3. Ya, ini coba antum jadikan penyemangat ya. Beliau awal datang ke Saudi itu untuk bekerja sebagai staf IT Syekh Abdul Razak karena beliau lulusan S1 UGM jurusan Teknik Elektro. Ya. Kemarin sempat saya buat status ya. Nah, kalau kerja di Madinah itu sangat rugi kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar, baik itu non formal atau formal. Ya, kalau non formal ya ada halaqah Quran, pengambilan sanad ataupun hafalan di Nabawi, mutun ya, ataupun halaqah-halaqah dengan para masyayikh. Nah, adapun beliau memilih yang sifatnya adalah formal dari S1 tuh. Ya, akhirnya beliau karena sudah S1, beliau menempuh S1 lagi. Ya, di waktu itu di kuliah Masjid Nabawi S1-nya, jurusan syariah. Alhamdulillah lulus, lalu beliau mencari beasiswa lagi, beasiswa minhaj dahili, kuliah gratis di S2, jurusan tafsir, ya, jurusan tafsir di Universitas Thaibah. Ya, alhamdulillah ya tahun ini beliau keterima S3 tafsir ya dan gratis juga ya karena sebagaimana di daftar tadi ya salah satu yang gratis adalah tafsir di Universitas Islam Madinah. Lihat, beliau tempuh semua kampus-kampus yang ada di Madinah. Mulai dari kuliah Masjid Nabawi, Universitas Thaibah, dan S3 sekarang di Universitas Islam Madinah. Ya. Nah, beliau adalah tangan kanannya Syekh Abdul Razak yang mengelola websitenya Syekh Abdul Razak, albadir.com ya, yang ada di internet. Bayangkan tuh, ya. Ini ada contohnya real. Namanya beliau adalah Pak Sigit ya, dulu panggilannya Pak Sigit Haryono ya, atau kalau di sini lebih dikenal Abu Hatim ya, Ustadz Sigit Abu Hatim. Nah, jadi ini sudah ada contohnya ya, bisa kira-kira diikuti lah jejaknya jika mampu ya. Ini ada quote bagus ya, kalau bisa belajar ke Madinah kenapa harus ke tempat yang lain. Ya, jangan biarkan persaingan satu jalur menghentikan langkah Anda. Persiapkan diri, pelajari rute alternatif dan temukan jalan Anda menuju ke kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini saya jelaskan singkat ya tentang penerimaan UIM ya yang saat ini masih ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi biar jelas ya, sehingga nanti tidak ada pertanyaan mengenai hal ini ya karena sudah dijelaskan. Ini peta jalan menuju UIM ya, ini khusus di UIM ya, awal tengah akhir ya. Ini yang tahun lalu ya, karena sampai sekarang belum ada seleksi ya. Nah, seleksinya itu ya kemarin diagendakan bulan Ramadan ya, perubahan status itu memang konfirmasi dari pihak kantor memang demikian. Ramadan sampai Syawal. Ya, ini kan Syawal masih berjalan ya. Makanya kita tunggu aja. Ya, kita tunggu aja prosesnya ya. Dan sabar sambil berdoa kepada Allah SWT. Nah, adapun Agustus sampai bulan September 2026. Itu yang sudah daftar ya untuk tahun lalu yang statusnya masih tahta dirosa, makanya jangan khawatir, banyak berdoa dulu kepada Allah ya. Kemudian langkah pertama pendaftaran studi Saudi ya, ini juga bisa diterapkan untuk pendaftaran berikutnya ya, yaitu calon mahasiswa mendaftar melalui portal resmi studi Saudi. Gerbang utama pendaftaran dibuka pada pertengahan tahun 2025. Ini untuk yang tahun kemarin. Nah, ini tahun ini juga insya Allah akan buka ya kira-kira mungkin ya bulan Mei insya Allah ya. Akhir April ataupun bulan Mei. Nah, intinya berkas kita sudah siap sehingga ketika buka kita sudah siap tempur lah. Nah, adapun yang pendaftar UIM nanti ya, daftarnya tetap di SIS, nanti akan dapat
email otomatis untuk mengisi berkas, mengisi data di Minhati, dan jangan sampai tidak diisi. Makanya pendaftar UIM ya, kalau tidak ngisi Minhati, nah itu dianggap gagal pendaftarannya. Ya itu hati-hati ya. Makanya cek email itu penting, cek email, simpan password. Ya, itu sangat penting sekali dalam pendaftaran itu. Jangan sampai lupa. Ya, kalau bisa ditulis gede-gede tuh, email saya ini di kamar tuh, passwordnya ini. Ya, nomor pendaftaran saya ini, itu jangan sampai nggak ditulis gitu. Jangan hanya disimpan di HP, nanti HP-nya qadarullah hilang misalnya. Ya, nah, itu hilang semua nanti. Ya, kalau bisa dicatat di buku cadangan ya. Nah, itu perhatian ya. Ini khusus yang daftar UIM. Nah, karena nomornya beda-beda nanti. Nah, nomor studi in Saudi beda, nomor Minhati beda. Ya. Nomor Minhati itu biasanya tidak ada huruf ya, angka saja. Adapun nomor studi in Saudi itu biasanya diawali dengan huruf LE ya, ataupun yang lainnya. Nah, jangan panik status mulgho ya. Rata-rata kan antum statusnya mulgho semua. Itu jangan panik. Kalau antum daftar di UIM jangan panik. Kecuali antum nggak daftar di UIM, ya berarti artinya antum nggak diterima di kampus Saudi. Ya kalau udah mulgho, misalnya antum daftar di kampus yang lain, sudah mulgho statusnya, berarti tahun ini harus daftar lagi. Nah, adapun sudah mulgho tapi di Minhati tadi Rosa, tetap daftar lagi. Ya, tetap daftar lagi. Karena nomor pendaftaran studi Saudi itu sangat penting sekali. Ya. Untuk apa? Untuk penerbitan visa nanti. Ya, karena penerbitan visa itu kan nanti dari Wizaratul Ta'lim. Sedangkan Wizaratul Ta'lim itu tidak ada hubungannya dengan Minhati, yang ada hubungannya hanya dengan studi in Saudi. Makanya nomor yang diminta nanti adalah nomor studi in Saudi. Ya, makanya jangan ragu-ragu untuk daftar. Walaupun nanti antum sebagian mungkin sudah berubah jadi murosya, bahkan sudah qabul nihai. Ya, kemudian santai-santai nggak daftar studi Saudi, salah, tetap daftar. Gitu ya. Karena yang dibutuhkan nomornya. Ya, adapun mungkin pendaftarannya Ustadz formalitas, ya, bisa dikatakan formalitas bagi yang diterima. Tapi bagi yang nggak diterima ya bukan formalitas, berarti mengulang pendaftaran dari awal. Ya, berarti kan persiapkan berkasnya, bukan hanya formalitas, berkas yang terbaru, yang terupdate, yang lain sebagainya. Nah, kemudian ini di antara solusi teknis ya untuk yang mulgho, yaitu tunggu pembukaan, nanti daftar ulang di SIS, nanti itu nanti ada arahan untuk mengisi nomor studi in Saudi yang baru gitu. Bagi yang diterima tahun ini ya, itu bagi pendaftar yang tahun lalu. Bagi pendaftar yang tahun ini ya berarti tahun depan lagi. Ya, jadi UIM itu begitu ya. UIM itu begitu. Jadi sabar, harus sabar. Nggak bisa cepat ya sebagaimana kampus-kampus yang lain ya. Kampus yang lain itu insya Allah akan cepat ya, karena instruksi dari studi in Saudi-nya memang minta cepat. Kalau kampus lain kan paling yang diterima 20, 30 ya, paling banyak ya mungkin 50, ada yang 60. Ya, itu insya Allah prosesnya cepat lah. Walaupun kadang ada yang dibagi dua, berangkat di semester awal, berangkat di semester 2 gitu ya. Semester 1 atau ganjil ataupun genap. Nah, ini intinya proses seleksi nominal awal murasa mabda'i dilakukan pada bulan-bulan ini. Pantau terus ya status pendaftaran Anda di portal Minhati secara berkala. Nah, qabul nihai penerimaan akhir ya. Nah, kalau ini sudah fix kita diterima di Universitas Islam Madinah. Nah, nanti persiapan keberangkatan, penerbitan visa, penerbitan tiket ya. Kemudian nanti alhamdulillah ini asrama sudah mulai dikosongkan ya untuk menyambut mahasiswa baru ini. Mahasiswa yang udah lulus kemarin Desember itu udah disuruh pulang. Bagi yang qadarullah nggak diterima S2 suruh pulang. Ya, ini nanti bulan Mei ini kita ujian akhir bulan Mei ini, dan kelulusan sekalian kelulusan untuk yang semester 8 sekarang. Nah, itu kalaupun mereka yang udah kemarin daftar kalau nggak terima S2 mereka langsung disuruh pulang. Otomatis banyak asrama akhirnya banyak yang kosong. Nah, itu membutuhkan mahasiswa baru lagi ya. Dan yang sekarang masih di Mahat Lugha online, itu insya Allah akan berangkat, ditambah dengan nanti teman-teman yang diterima di tahun 2026 ini bagi pendaftar tahun lalu ya. Jadi seperti itu. Baik itu nanti antum bisa berangkatnya bulan Agustus atau September, ataupun ya
bulan Januari itu ya, bulan Januari. Nah, ini awal tahun ajaran baru nanti di UIM adalah akhir Agustus ataupun awal September ya. Itu untuk ajaran baru. Jadi kita nanti bulan Mei ini liburan sampai Agustus kita liburannya ya di Universitas Islam Madinah ataupun di kampus-kampus Saudi yang lain. Nah, jadi ini ringkasan 8 tahapan penerimaan di Universitas Islam Madinah, ya bisa antum screenshot ya, sehingga antum nggak bertanya-tanya lagi, Ustaz bagaimana begini ya. Insya Allah sudah jelas semua, cuma memang tidak ada tanggal pastinya karena semua itu penuh pertimbangan ya. Kalau ada tanggal pastinya takut meleset ya, takut ya nggak maksimal dan lain sebagainya. Itu semua sudah dipertimbangkan. Tapi semoga ya tidak lama lagi ya teman-teman, barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Mungkin ada tambahan sedikit yaitu di masalah pembuatan iqomah ya mungkin ya. Tadi saya udah kirim ya. Ini sudah selesai ya. Nah ini terakhir saya akan share tentang, kan mungkin nanti yang menimbulkan pertanyaan, Ustaz gimana bikin iqomahnya gitu ya. Nah ini saya akan share, ini menjadi apa namanya, pegangan antum lah, sehingga nanti tidak ada penipuan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ini langkah-langkah ini bisa menjadi antum jadikan pedoman lah, menjadikan pedoman sehingga menghindari penipuan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah singkat ya, singkat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Nah ini tentang iqomah ya. Masuk belum ya? Udah kelihatan, Zat? Saya? Udah. Nah ini panduan resmi urus iqomah, yaitu langkah demi langkah menuju izin tinggal permanen di Arab Saudi. Ya ini kelebihannya ya antum bisa haji ya. Antum bisa haji nanti bonusnya itu. Tapi ya hajinya berbayar. Tapi banyak muhsinin, tenang. Nah, 3 fase utama menuju legalitas penuh. Yang pertama persiapan dan finansial tentunya ya. Fokus pada pencarian agen dan alokasi anggaran. Ya kita maksudnya nabung. Kemudian proses domestik, fokus pada legalitas keluar dan rekam biometrik di Jakarta. Yaitu antum siapkan paspor nanti ya. Nah, habis itu kedatangan di Arab Saudi dan aktivasi. Ya, fokus pada sistem digital Arab Saudi hingga iqomah terbit. Nah, yaitu yang pertama, cari info agen terpercaya. Ya, ini bebas ya, saya nggak menunjuk agen-agen tertentu. Yang penting antum cari tahu ya, yang memang sudah terbiasa mengurus ya. Tentunya nanti harga patokannya itu seperti ini. Ada yang 15.000 real, ada yang 17.000 real. Ya, misalnya kalau ada yang matok 30.000, 60.000, wah jangan mau ya, karena segini ya patokannya segini. Ya, itu tadi biar tidak ada penipuan. Ini adalah investasi dasar untuk pengurusan birokrasi, namun tidak mencakup seluruh kebutuhan. Namun ini tidak mencakup asrama atau apa kos dan uang makan, tiket ya, tidak ya. Nah, termasuk dalam level 1.000, 17.000 itu pengurusan birokrasi, penjadwalan biometrik, penerbitan visa, pengurusan iqomah sampai jadi. Ya, adapun tiket ke Saudinya ataupun akomodasi selama di Saudi, asrama ya itu biasanya ya itu pribadi ya, itu tambahan lagi. Ya, adapun komitmen di awal biasanya disuruh DP 2.000 real untuk penerbitan surat pengurusan untuk biometrik. Nah, ini seperti ini ya. Paspor, yang dibutuhkan paspor dan foto ya. Paspor dan foto biasanya, dan ijazah.
ya, dan ijazah terakhir. Ya, misalnya ada yang mungkin yang sudah S1 ataupun yang sudah lulus SMA. Nah, ini fase Jakarta, verifikasi identitas dan legalitas keluar ya, biometrik, keberangkatan dapat nanti setelah biometrik visa keluar berangkat ya ke luar negeri. Nah, ketika sudah sampai nanti di Arab Saudi tinggal aktivitasi abshir ya untuk buat ATM, untuk bisa haji dan yang lain sebagainya. Ya, ini seperti ini ya, abshir. Nah, insya Allah nanti akan terbit ikomahnya seperti ini dan ini setelah penerbitan ini kita sudah menjadi warga negara Arab Saudi ya, maksudnya yang mukim ya, bukan maksudnya bukan pindah kewarganegaraan tidak, tapi kita memiliki izin tinggal resmi dan kita bisa melakukan banyak alternatif, bisa belajar ya ataupun bisa berkarir di dunia kerja ya dan yang lain sebagainya. Ya, bisa haji di usia muda ya. Karena di Indonesia kan haji antri ya. Ini secara rincian biayanya, alurnya ya, alurnya ya sampai iqomah terbit. Biasanya membutuhkan waktu ya kisaran 1 bulan ya, 1 bulanan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini membuka wawasan kita, pengetahuan baru bagi kita yang mungkin belum tahu dan yang sudah tahu mungkin menjadi murojaah, pertimbangan ya untuk bisa mengambil langkah ini bagi teman-teman yang ingin tetap kekeh untuk melanjutkan belajar di Arab Saudi ya, terutama di kota Madinah. Ustadz, kalau saya nggak di Madinah bisa nggak, Ustadz? Misalnya saya di Mekah aja, ya bisa banget, ya bisa aja. Nggak harus di Madinah juga ya, karena di Ummul Qura juga ada S2, ada S3, bahkan ada yang gratis ya. Adapun ke Jeddah Ustadz, King Abdul Aziz misalnya, ya bisa aja, nggak ada masalah. Ya, Madinah ini hanya sebagai sampel contoh. Ya, karena banyakkan orang yang memang tujuannya ke Madinah gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, kita kembalikan lagi ke moderator untuk sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Jafar hafizahullah taala atas penyampaiannya yang Masya Allah membuka pengetahuan kita yang ilmunya Masya Allah luar biasa. Jadi yang awalnya kita nih cuma tahu daftar UIM ini cuma lewat studi Saudi, ternyata ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh untuk kuliah di Madinah dan merupakan kampus seperti tadi ada di Kuliah Haram dan di kampus Taibah dan begitu. Oke, insya Allah sebelum kita masuk ke sesi Q&A, insya Allah kita akan mengambil dokumentasi dan insya Allah setelah Q&A juga akan ada kuis berhadiah dari kami insya Allah. Dan insya Allah untuk dokumentasi ini silakan pada peserta ikhwan untuk open cam, untuk open kameranya, dan untuk akhwat tidak perlu. Dan untuk teman-teman yang ingin dapetin kuis berhadiah, syaratnya itu harus open cam dulu dan nanti raise hand, lalu kita berikan kesempatan untuk menjawab. Oke. Kita beri waktu dulu untuk open cam teman-teman semuanya. Oke, insya Allah kita mulai. 1, 2, 3. Di slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya untuk mengikuti dokumentasi kali ini. Dan Masya Allah kita bisa melihat berbagai pondok pesantren yang ikut nomor bareng-bareng. Semoga ini menjadi langkah awal dan wasilah untuk teman-teman bisa kuliah di Saudi ini insya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke kuis berhadiah, kita akan buka sesi tanya jawab. Insya Allah untuk menghemat waktu juga, kita membatasi tanya jawab langsung itu hanya 5 pertanyaan, lalu 5 pertanyaan lewat kolom komentar. Untuk ikhwan bisa raise hand lalu kita kasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Lalu untuk akhwat bisa bertanya lewat kolom komentar saja. Oke.
Silakan untuk teman-teman bisa raise hand lalu menanyakan pertanyaannya. Oke, kita berikan kepada atas nama Satrio, silakan untuk bertanya. Kita lanjut kepada Rama Chandra, silakan untuk bertanya. Oke, silakan. Untuk suaranya masih belum kedengaran. Oke, udah. Bisa diulangin pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rama, silakan. Dan izin bertanya, Ustaz. Perkenalan dulu, Ustaz. Perkenalan. Oke, silakan. Dari Nama mana? saya Chandra Ramadan, asal Jogja. Ponpes Imam Bukhari, Solo. Sekarang pengabdian. Oke, siap. Insyaallah. Pengabdian. Silakan. Ustaz, itu ada nilai maksimalnya nggak sih, Ustaz? Nilainya apa sih? Untuk daftar itu kan ada nilainya, ada 90, ada 85, ada misalnya di bawah 80 tuh bisa nggak, Ustaz? Kan ada Daftar di teman mana? yang kan di situ ada tulisannya apa sih, nilai-nilai gitu kan, Ustaz? Nilainya itu tuh misalnya jahit masih bisa untuk daftar nggak, Ustaz? Baik. Oh, Udah itu aja. ya, Ustaz, itu aja. Langsung dijawab Ustaz Aska atau gimana? Iya, Ustaz, langsung ya. Betul. Ini perlu diperhatikan ya masalah nilai teman-teman. Kalau hanya sekedar daftar ya nilai berapapun tuh bisa daftar ya. Dimanapun bisa. Kalau sekedar daftar. Cuma kan kalau kita kan nggak mau hanya sekedar daftar toh. Kita kan maunya keterima kan. Itu yang menjadi pertanyaan kedua. Maksudnya yang menjadi pertimbangan kedua gitu kan. Ya. Saya pernah dengar langsung ya di kantor itu ya bagian yang ngoreksi-ngoreksi berkas itu ya karena banyak pertimbangan segala macam ya kami tidak akan mengoreksi berkas-berkas yang nilainya di bawah 9 yang nilainya di bawah 90. Ya, itu saya pernah dengar langsung gitu ya. Dan itu memang diterapkan ke sebagian besar yang diterima. Ya, saya tanya beberapa teman-teman itu yang diterima, ya Masya Allah secara nilai mereka di atas 90 gitu. Ya, itu kan menunjukkan walaupun tidak ada tertulis ya, maksudnya ketentuan tertulis harus 90 kalau daftar Madinah. Kalau nggak di situ nggak 90 nggak pasti tidak diterima, tidak ada. Kenapa kok tidak ada ketentuan tertulis? Karena mungkin kalau di negara Indonesia bisa diterapkan karena pendaftar banyak. Tapi itu tidak bisa diterapkan ke semua negara. Misalnya kayak dari Taiwan misalnya. Di Taiwan itu orang Taiwan itu yang di UIM itu cuma 3 orang.
Ya, yang mau ke UIM itu di Taiwan itu jarang. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Yang mau ke UIM itu jarang. Paling satu negara itu yang daftar cuma 2 orang. Ya, sedangkan nilainya mungkin 70 gitu ya. Ada yang 80. Ya, itu tetap diterima karena dari mereka juga harus ada yang diterima. Kenapa? Agama Islam. Misalnya dari Jepang demikian juga. Jepang itu di UIM cuma 7 orang. Ya, ada beberapa negara-negara Afrika itu cuma 1 gitu ya. Ada yang 2. Dan itu nilai mereka nggak bagus maksudnya secara akademik mereka tidak bagus. Tapi mereka mau daftar UIM itu kan berarti poin plus. Karena kebanyakan dari negara-negara minoritas. Nah, kalau dari Indonesia ya itu sangat bisa diterapkan. Makanya teman-teman bisa dipertimbangkan ulang ketika nilainya ya 80 ataupun 85 untuk daftar di UIM ya. Itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau Anda mau nyoba aja, ya monggo aja. Itu saya tidak pernah melarang ya untuk daftar. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kita pengennya hanya daftar atau pengennya diterima gitu. Kalau kita pengennya diterima ya berarti kan kita harus cerdas dalam mendaftar. Berarti kita harus menoleh kampus-kampus yang lain yang mungkin bisa menerima dengan nilai yang di angka itu gitu ya. Misalnya ya beberapa kampus yang lain ya. Misalnya di Satom itu saya lihat beberapa teman-teman ya di angka 80 masih keterima, ada yang keterima gitu di beberapa kampus yang lain gitu ya. Nah, berarti kan secara persaingannya tidak terlalu ketat ya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin itu ya. Jadi masalah nilai tetap harus dipertimbangkan untuk mendaftar di Universitas Islam Madinah ataupun yang ada di Madinah ataupun yang lain. Oke, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga mencukupi dari teman kita tadi. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, Ustaz. Kita lanjut ke atas nama Bara. Silakan untuk open mic dan bertanya. Untuk teman-teman yang belum ditunjuk, silakan untuk close mic dulu ya. Nanti kita tunjuk, insya Allah. Silakan, Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebelumnya saat videonya gelap. Sebelumnya perkenalkan nama Ana Bara Aulia. Ana berasal dari Padang, dari Pondok Pesantren Adisalah. Ahlan wa sahlan, silakan. Yang Ana tanyakan kan tadi kata Ustadz bahwasanya untuk pas foto itu adalah hal yang paling penting. Pas foto harus jelas. Jadi apa saja indikator dari pas foto itu, Ustadz? Latar belakangnya atau gaya dari foto itu atau formal atau gimana gitu? Nah. Itu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Ya, yang jelas untuk pas foto ya, background putih itu ya. Alal itlaq ya, hati-hati ya, jangan pakai background yang selain putih. Lalu ketentuannya nggak blur ya, nggak blur. Maksudnya wajahnya jelas lah, ya. Resolusinya itu tinggi, paling tinggi kalau bisa. Lalu kemudian gayanya ya gayanya tegak, jangan yang pakai tangannya gini ya ataupun yang lain ini misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kemudian nggak berkacamata dan nggak berpeci, itu syaratnya. Intinya nggak blur, intinya wajahnya jelas. Nah, kalau bisa ya, semua foto itu sama. Baik foto yang di ijazah, foto yang di SKCK, foto yang dilampirkan. Itu kalau bisa sama, jangan beda-beda gitu. Nah, itu penting tuh.
Nanti kalau fotonya beda-beda tuh dikira orang lain. Jadi seperti itu ya. Barakallahu fiik. Oke, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke Rizky Rizan. Silakan untuk open mic. Kita beri kesempatan untuk bertanya. Hayakumullah Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi sekitar apa ya jurusan Ustaz? Jurusan atau fakultas Al-Quran. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk ketika kita ingin mendaftar di jurusan tafsir atau Al-Quran gitu, Ustaz? Nah, ini udah masuk jurusan ya? Nah, Ustaz. Barakallahu Ya. Iya, kalau udah masuk ke jurusan, apalagi ke jurusan Al-Quran ya, itu sudah harus hafal 30 juz. Itu kalau S1. Ya. Lalu kemudian adapun untuk S2, ya, S2 ataupun S3 gitu ya, bagi teman-teman yang mau ke arah itu, ya, mungkin sekarang udah lagi OTW nih, S1 tafsir yang kampus di Indonesia mau pakai jalur ini, ya, seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Jadi kan sudah harus hafal Quran, berarti kan mungkin ya minimal juga ada kiroat lah gitu ya, minimal kiroat walaupun satu gitu ya. Dan ulumul Quran yang harus dikuasai ya, ulumul Quran baik beberapa kitab ya seperti Al-Itqan ya, As-Suyuti ataupun yang lainnya itu minimal dikuasai lah ya. Dan ilmu-ilmu penunjang yang lainnya ya, ilmu-ilmu penunjang otomatis di antara ilmu penunjangnya bahasa Arab ya. Misalnya Ustadz saya jurusan tafsir tapi nggak pakai bahasa Arab Ustadz di Indonesia. Nah, itu gimana? Berarti kan bahasa Arabnya harus dimatangkan. Berarti bahasa Arabnya harus dimatangkan karena bagaimana kita akan menelaah tafsir-tafsir para ulama yang rata-rata hampir semua pakai bahasa Arab ya, sedangkan kita belum memahami dengan baik bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu ya untuk jurusan tafsir. Barakallahu fikum. Oke, itu Ustaz, jazakallah khair. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan terakhir, lalu setelah itu kita membaca pertanyaan dari kolom komentar. Oke, silakan atas nama Ilham untuk membuka mic dan kami beri kesempatan untuk bertanya. Ustaz, bisa nah? Tafadhal. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran yang kali ini, Anas sudah daftar. Anas sebelumnya sudah pernah daftar, tapi dengan alamat yang berbeda untuk pendaftaran yang tahun ini. Untuk sarannya gimana ya, Ustaz? Untuk membuat baru lagi dengan berkas-berkas yang alamat baru atau berkas dengan alamat lama? Nah, barakallahu fiik. Kalau memang sudah ada berkas-berkas yang baru, ya ahsan pakai yang baru. Ya, tapi kalau misalnya untuk ngurusnya lagi Ustadz mepet Ustadz, ya misalnya KTP-nya belum selesai ataupun yang hal pendukung-pendukung yang lain belum selesai, maka bisa pakai berkas yang lama. Ya, itu teknis ya, tidak ada pengaruh yang signifikan lah tentang masalah itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Boleh pakai berkas atau alamat yang lama ataupun alamat yang baru. Ya, barakallahu fiik. Afan Ustaz, berarti nanti yang pas misalnya makbul nihai kan calling visa. Itu Ya. nanti diminta KTP dan KK juga apa enggak perkiraan? Oh, enggak. Enggak ya, cuman paspor aja ya? Paspor ya. Paspor aja. Oh ya, nah. Sama juga yang pas nanti datang ke jamiahnya kan nanti verifikasi berkas juga kan? Ya, itu tidak foto itu. Yang Tidak penting butuh KTP dan KK ya, cuman paspor dan
berkas Iya. pendaftaran lainnya. Sahih. Mm-mm. Oh ya Ustaz, na'am, jazakumullah khairan katsiran. Jangan khawatir. Waalaikumsalam. Oke, jazakallah khair. Setelah kita cukupkan sesi pertanyaan lewat open mic, insya Allah kita membaca pertanyaan berikut Ustaz. Afwan Ustaz, ini dari Muhammad Akmal Haikal. Untuk beasiswa yang berlaku, apakah persyaratan sama seperti tahun lalu? Dan untuk pembuatan CV, apakah ada formatnya? Dan juga link lembaga untuk membuat ijazah yang diakui Indonesia, apa ya Ustaz? Itu Ustaz. Mungkin diulang, Ustaz. Afwan Ustaz, untuk beasiswa yang berlaku, apakah persyaratan sama seperti tahun lalu? Lalu Oh, iya. untuk pembuatan CV, apakah ada formatnya? Nah, Sudah, Ustaz. apakah sama dengan tahun lalu? Insya Allah sih kurang lebihnya sama ya. Nanti insya Allah kalau ada perbedaan paling sedikit, itu pun nanti akan segera diupdate jika memang ada. Adapun untuk CV ya, CV itu tidak ada format khusus ya. Itu banyak yang menawarkan pembuatan CV dengan gratis, itu bisa dimanfaatkan di Canva, bisa dipakai, itu ada di PPMI Saudi juga ada formatnya, itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan. Tidak ada ketentuan khusus gitu ya, tidak ada. Barakallahu fiik. Oke, jazakallah khair Ustaz. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Izin bertanya, kalau lulusan SMA negeri masih bisa lewat jalur minah dakhilikah? Terus milihnya jurusan keagamaan. Tafadhol Ustaz. Masuk Saudi. Barakallahu fiik. Iya jelas. Minhaj dahili itu tidak mempersyaratkan kita dari mana saja ya. Baik negeri, swasta, pondok, nggak pondok, paket ya. Yang paling penting tadi itu. Kalau S1 penilaiannya jelas ya, 50% nilai, makanya nilainya usahakan bagus walaupun dari negeri. Kemudian nanti ada ujian IQ, ujiannya nanti di Madinah ya. Nah, itu bisa kalau misalnya nilainya cukup masuk insya Allah. Kemudian untuk jalur S2 ya itu kan nanti dari ijazah S1-nya gitu ya. Barakallahu fiik. Oke. Oke, sebelum kita beranjak pada kuis berhadiah nanti, kita cukupkan pada pertanyaan terakhir kali ini, Ustaz. Terkait SKCK, apakah harus dari Mabes, Ustaz? Oh ya, ini banyak ditanyakan ya masalah ini. Sebenarnya yang sering saya katakan itu SKCK itu bisa dari mana aja. Tapi memang kalau mau keluar negeri memang harus dari Mabes. Cuma kalau untuk daftar ya itu bisa dari mana aja asalkan tidak ada tulisan dilarang keluar negeri itu loh. Ya, misalnya Ustaz, SKCK saya belajar ke luar provinsi. Nah, emang luar negeri bukan luar provinsi. Nah, itu kan bisa itu. Ya misalnya ya. Untuk kuliah, berarti kan betul untuk kuliah gitu kan. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan lah teman-teman ya. Walaupun nanti ketika misalnya sudah diterima itu memang harus dari Mabes ya. Kalau sudah diterima itu kan otomatis bikin SKCK baru tuh ya. Nah, itu baru dari Mabes. Tapi kalau dari awal sudah dari Mabes ya bagus. Sekarang kan alhamdulillah udah ada layanan online ya. Ya cuma mungkin kayaknya berbayar ya. Nah, itu intinya bisa dimanfaatkan lah. Ya, bisa dimanfaatkan kalaupun ada yang berbayar dan terjangkau bagi kita ya insya Allah lah sebagai investasi ya. Sebagai tahu Allah mudahkan kita diterima. Barakallahu fiik. Oke, Ustaz. Oke, alhamdulillah kita cukupkan pada sesi pertanyaan. Insya Allah untuk informasi seputar beasiswa pastinya akan diinformasikan langsung di Instagram PPP Saudi. Jadi untuk teman-teman yang belum follow bisa langsung follow aja PPP Saudi. Dan untuk teman-teman yang masih qadarullah pada kesempatan kali ini belum bisa bertanya, insya Allah ada kabar baik untuk teman-teman semua. Kita dari Panitia Saudi Expo akan mengadakan komunitas grup beasiswa Saudi Expo 2026. Insya Allah di sana ada grup khusus akhwat dan khusus ikhwan. Dan akan dibantu oleh mahasiswa sekaligus mahasiswi dari Saudi. Insya Allah begitu. Dan insya Allah pada teknis kuis berhadiah kali ini, insya Allah kita akan meminta kepada Ustadz Ahmad Jafar untuk memberikan pertanyaan. Nanti untuk teman-teman yang tahu dan pengen jawab langsung open cam, lalu raise hand dulu, nanti kita tunjuk untuk menjawab. Oke. Gitu Ustadz. Kita ada dua
pertanyaan aja Ustaz. Insya Allah untuk teman-teman hadiahnya adalah kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman kita membantu untuk 2 orang ini yang bisa berhasil menjawab. Kita akan membantu dia untuk mendaftar di studi Saudi gitu. Jadi berkas-berkasnya tinggal kirim kita, nanti kita akan bantu untuk mendaftar di studi Saudi secara gratis, insya Allah begitu. Oke, kita akan mulai di pertanyaan pertama. Tafadhol Ustaz, bisa antum tanya apapun itu Ustaz. Pertanyaan pertama. Ya, sebutkan syarat penting untuk mendapatkan minha dakhiliyah. Ya. Yang penting ya, syarat paling penting. Mana itu? Ustaz Taufik? Silakan. Oke. Kita tunjuk Ibrahim Ahsan. Silakan Ibrahim Ahsan. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syarat-syarat utama untuk mendapatkan minhah dakhili ada 4. Yang pertama kepemilikan iqamah, yang kedua usia minimal 21 tahun, yang ketiga membayar rusum pajak iqamah yaitu 400 riyal, dan yang terakhir ini kayaknya tambahan sih, menanggung biaya harian hidup di Arab Saudi seperti makan, tempat tinggal dan lain-lain. Ada satu lagi untuk di UIM, untuk S1 ada satu lagi. Ujian apa tadi? Oh, ujian IQ, ujian kemampuan. IQ, ya, ujian kudrat ya. Baik, barakallahu fik. Ya, selamat. Nanti dapat voucher dibantu daftar studi Saudi ya. Semoga diberikan. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas pertanyaan, dan barakallahu fikum pada Ibrahim Ahsan atas jawabannya. Insya Allah kita sudah menghubungi antum lewat direct chat di Zoom ini. Ya, kita lanjut. Ya Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan terakhir. Tafadhol Ustaz untuk memberikan pertanyaannya. Baik, ini agak sulit sih, cuma penting ya. Ada nggak yang mengetahui rektor UIM saat ini? Namanya? Ayo, daftar UIM tapi nggak tahu rektornya, Bi. Ayo, Ustaz, cepat-cepatan tuh Ustaz, siapa? Oke, kita tunjuk kepada ini di luar Muhammad materi Rafi. Ya. Oke, silakan Muhammad Rafi untuk dan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Syekh Saleh Al-Uqlah. Masya Allah. Saya Saleh bin Abihi Zat. Nasi itu Zat. bin Abihi. Nah, bin Ali Al-Uqlah. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Selamat. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum atas teman-teman yang sudah berhasil menjawab pertanyaan. Insya Allah kita menghubungi lewat direct Zoom. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di sesi akhir pada webinar Pre-Event Saudi Expo 2026. Banyak jalur menuju kampus Madinah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan insight dan pengetahuan yang Masya Allah luar biasa dari Ustaz Ahmad Jafar, hafizahullah ta'ala. Dan semoga kita bisa dibetulkan kembali di bulan Juli nanti di Saudi Expo 2026. Pastinya di sana akan ada banyak informasi yang teman-teman bisa dapetin, karena ada konsultasi privat khusus per kampusnya, ada mahasiswa yang akan akan ada di stand kampus masing-masing, dan ada beberapa workshop dan webinar khusus untuk beasiswa Saudi. Tidak hanya untuk kuliah agama, tapi akan ada untuk kuliah umum juga. Ada dari KVPM, KAUS, dan lain-lain insya Allah ta'ala. Oke, alhamdulillah kesempatan ini kita sudah pada akhir. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh SWT keberkahan, kelancaran, dan kemudahan untuk mendaftar kuliah Saudi. Dan kami ucapkan kepada teman-teman semua atas antusiasnya yang Masya Allah, dengan melihat jumlahnya 300, dan untuk teman-teman yang masih belum, insya Allah kita akan share rekaman ulangnya di saluran Saudi Expo. Untuk teman-teman yang belum join saluran Saudi Expo,
bisa cek bio Instagram kita saudiexpo.id di Instagram. So, kita akan share di sana dan insya Allah kita juga akan memberikan beberapa konten informasi di saluran, begitu pula di Instagram. Begitu. Oke, kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Ana sebagai MC, Aska Afif, meminta maaf atas segala kekurangan dari segi penyampaian dan dari segi penyampaian di acara webinar kali ini. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.